Biar awet sama aja kayak laptop atau barang elektronik lainnya, pastiin suhu atau panasnya terjaga dan pastiin juga powernya juga stabil. Nah, di ROG Ella ini ada beberapa tambahan setting biar panas atau suhunya itu bisa lebih terjaga. Cuman pastiin dulu untuk lubang ventilasinya ini jangan sampai ketutup yang bagian atas sama yang belakang ini. Jadi yang belakang ini adalah tempat buat ngambil angin dari luar, kemudian ini buat dikeluarin angin panasnya gitu. Kemudian kita juga bisa setting operating mode-nya. Jadi biasanya di sini itu cuma ada 3, mode silent, mode performance, sama mode turbo. Nah, biar nggak terlalu panas itu bisa kita setting pakai mode manual, nanti bisa disetting di Armoury Crate. Kenapa harus mode manual? Biar kita bisa atur untuk sumber powernya, jadi wattnya ini bisa kita atur sendiri mau berapa biar nggak berlebihan gitu. Kemudian fan atau kipasnya itu bisa kita atur untuk grafiknya mau sekenceng apa di suhu berapa gitu. Karena kalau kita pakai yang ini ya, kalau mode silent ini sama yang performance ini nggak ada masalah, cuma kalau yang mode turbo itu entah kenapa panas banget ya. Nah, buat bikin mode manualnya ini kita bisa masuk ke Armoury Crate, kemudian ke setting, kemudian ke performance. Nah, operating mode ini teman-teman masuk ke manual ini aja, kemudian bikin baru di sini, create new, atau misal kalau baru bikin banget kayaknya bisa langsung ya. Cuma ini bisa kita create new kayak gini. Nah, ini jadi ada mode ini yang sudah saya bikin 25, kemudian mode manual 1. Nah, ini bisa kita atur. SPL ini adalah power yang sustain atau apa ya, yang akan dipakai paling lama itu yang ini SPL ini, mau pakai berapa watt. Saya selalu pakai 20 ya, biasanya 20. Kemudian SPPT ini yang dipakai dalam beberapa menit biasanya. Biasanya saya pakai 25. Kemudian FPPT ini buat yang cuma beberapa detik. Nah, biasanya saya pakai 30. Jadi biasanya powernya itu akan naik ke 30 watt dalam beberapa detik kalau diperlukan. Kemudian dia akan pakai yang 25 watt dalam beberapa menit kalau emang diperlukan, dan dia akan pakai yang 20 watt ketika SPPT atau FPPT-nya ini sudah kepakai gitu. Kemudian kalau lagi diperlukan lagi mungkin dia akan naik ke 25 atau 30 watt lagi. Nah, itu akan otomatis sesuai kebutuhan dari device-nya gitu. Nah, kalau pakai yang turbo ini, yang mode turbo yang ini, entah kenapa itu dia kadang nyampe 40 watt lebih gitu. Kalau lagi dipakai di cas ya, biasanya beda untuk powernya kalau lagi di cas sama lagi nggak di cas gitu. Jadi saya lebih suka pakai manual. Kemudian untuk fan-nya ini bisa kita atur juga. Nah, misal ini di 70 derajat mau seberapa kencang kipasnya, misal ini kan cuma 74%. Nah, bisa kita tambah tingginya jadi 83% misalnya. Kemudian ini yang di suhu 80 derajat mau berapa persen kayak gitu. Nah, ini bisa diatur. Kemudian ini fan 2-nya juga bisa diatur kayak gitu. Nah, kalau settingan saya itu kurang lebih kayak gini. Untuk mode baterai ya, itu SPL-nya 20, SPPT-nya 25, FPPT-nya 30. Untuk grafiknya kayak gini. Kemudian untuk fan yang kedua grafiknya kayak gini. Nah, kemudian ini untuk mode charger ya. Kalau on charging atau lagi di cas itu saya 30 watt, SPL-nya saya buat 30, SPPT-nya 35, kemudian FPPT-nya 40. Nah, ini kalau di cas itu dia punya batas sampai 53 watt. Nah, kalau kita pakai turbo yang ini itu bisa sampai segituan gitu dan panas banget gitu suhunya. Nah, jadi lebih baik pakai, kalau misal mau pakai yang powerful tapi khawatir kalau pakai turbo, mode turbo ini ya bikin mode manual aja. Soalnya kalau mode performance kan kadang masih kurang kenceng ya, atau powernya masih kurang. Nah, bisa bikin manual aja jadi lebih aman gitu. Bahkan slot SD card-nya pun yang terkenal cepat rusak ya karena masalah panas, itu punya saya sampai sekarang masih aman, nggak ada masalah, jadi masih bisa dipakai. Oh ya, untuk settingan fan-nya di mode charging kurang lebih grafiknya kayak gini.
Kayaknya hampir sama aja kayak mode baterai tadi ya. Nah, kalau misal teman-teman mau ngecek suhunya seberapa, itu bisa ke sini, ke command center, kemudian real time monitor ini. Nah, biasanya saya pakai yang besar ini ya. Nah, di sini bentar. Nah, di sini kelihatan untuk suhunya ini 50 derajat. Biasanya untuk punya saya ini paling tinggi itu rata-rata di 80 sampai 85 lah, paling mentok gitu untuk suhunya. Yang paling sering sih rata-rata di 70-an derajat kalau lagi main. Nah, kalau kita pakai mode ini, mode yang turbo 30 watt. Nah, ini kalau lagi main itu bisa nyampe 90 derajat lebih gitu kalau kita pakai yang ini gitu. Nah, itu untuk settingan tambahan biar suhu atau panasnya lebih terjaga ya, biar nggak berlebihan dan masih dapat power yang tinggi gitu. Kemudian masalah charger sih, jadi sebenarnya nggak harus pakai chargernya yang asli, cuma pastiin powernya itu sesuai dengan charger yang aslinya. Nah, kalau mau pakai docking itu yang pernah saya temui itu ada 2 jenis. Yang pertama itu support 30 watt langsung pakai charger bawaan. Jadi kalau kita cas pakai dockingnya itu dia bisa 30 watt turbonya ini. Kemudian ada tipe lain yang biasanya lebih murah, itu kalau kita cas pakai charger bawaan lewat docking itu cuma support 25 watt. Nah, untuk tipe docking yang seperti itu biasanya butuh bantuan charger 100 watt biar bisa nyampe di turbo 30 watt. Nah, kalau pakai docking yang sudah support langsung 30 watt pakai charger bawaan ya pastiin pakai charger bawaannya aja gitu. Kemudian pastiin nggak pakai docking yang nggak ada mereknya kayak gini. Karena saya pernah pakai ini, saya pakai di Nintendo dan Nintendonya malah rusak, nggak bisa ngecas, nggak bisa docking, dan ya malah rugi akhirnya. Jadi mending beli yang lebih bagus yang ada mereknya. Saya sih prefer biasanya pakai Vention ya, yang oke gitu, atau pakai Ugreen atau apa gitu yang sudah lebih oke mereknya. Daripada pakai kayak gini nanti resikonya malah unit barang kita yang rusak gitu.